Senja tembaga perlahan menipis. Sebuah kota, bunyi loko, dan getar di kaca jendela. Telingaku masih setia menempel di mangkuk-mangkuk seroto. Esok, kau tahu, pagi akan berwarna putih bihun. Kereta-kereta purna dari gerak jalurnya tertutup sejuta abad kecambah. Dan manusia akan berhenti berduyun-duyun. Di meja kayu, namamu telah menjadi kerak saus saat belasan kecangkir menghemparkan tubuhnya di atas kuah yang beku. Ketika aku tidur, ada seorang tukang siomay membuka pancingnya di kepalaku. Aroma kentang memenuhi gerobak malam, roda waktu semakin santai melaju di atas ranjang yang lapang. Tidurku semakin terbenam di wangi-wangi tenggiri. Kembali kurasakan pelukanmu bagai lelehan saus kacang merembes ke dalam tulang dadaku yang sering ngilu ini. Dan keluar sebagai sebuah perasaan kehilangan. Sebelum tidurku mengharu biru, tukang siomay itu mangkul di sudut dengkurku. Saat ia mengetuk kentungan bambu, mimpiku bertak-tak, tuk-tuk memanggil namamu. Akui saja kue talam ini saudara kandung, bukan tirai dari gelamai. Cara bermainnya di depan rangkiang persis sama. Hanya saja kue talam ini lebih muda usianya dari gelamai. Walau di kepala kue talam sudah lebih beruban dibandingkan abang yang telah lama menjual ke selinagari-negari. Suaranya menderau burung-burung bangau. Jangankan untuk mengepakkan sayapnya yang telah patah senja hari, untuk menengadahkan paruhnya yang panjang ia sembunyikan pada lebaran padi. Kue talam telah tua, setua dan sebungkuk padi yang telah menguning, dan segeliat bulut pada bendungan Talawi. Iri atau kandung,
Yang jelas kue talam telah mampu menjadi lambung tengah tukang jariah, terisi dari kisah kue talam dan deraunya suara mata. Sudah 10 tahun ini, tak lagi mendengarkan dentuman meriam. Pertanda matangnya olahan beras yang dikasih gula saka dari puncak lawang. Bisa juga diolah dengan jagung tua yang terlebih dahulu dijemur pada mentari yang sering memarahi awan gelap. Aku baru sadar kalau induk semangnya telah lama menutup mata, tertutup oleh kain yang dikasih bunga rampai yang biasanya kalau aku pulang dari rantau selalu memegang jantung menahan suara yang memekakan anak gendang tersebut. Kipang Bareh dan Kipang Jaguang, orang Balai Janggo. Hanya satu petak di belakang rumah sakit Ibu Sina. Tak heran jika pasien selalu meminta dirawat di rumah, karena terpaksa sehat oleh suara yang meluluntahkan ego para si pasien. Mau dikata tak berbunyi, namun pencaharian masyarakat terpaku pada bukti dentuman tadi. Suara yang menjadi saksi kesunyian Payakumbuh akan orang dan kendaraan. Di sana juga ada bukti sejarah Kipang Batiah kepunyaan Balai Janggo menjadi bekal anak perantau untuk memeluk kampung di danau sana. Sekarang hanya satu petak dari 10 petak yang masih beroperasi, menjalankan wasiat arah induk senang kepada anak kemenakan, dengan tujuan ciri-ciri jajanan kampung tidak akan pernah mati walau zaman sering memaksa untuk meninggalkan yang lama-lama. Dan kini suara dentuman itu tak sekuat bom atom adik kemenakan Hiroshima. Namun suaranya ditembakkan ke tanah sehingga yang terdengar hanya suara yang persis mirip dengan kentut anak bayi. Tapi aku sangatlah rindu akan suara yang memekakan telinga walau sering buah bibir telah masuk. Bahkan telah dipetik hasilnya oleh cucu induk Semang perihal pertahankan Kipang Batiah. Sebanyak yang ku bisa, akan kulahap habis ketupat gratis di coto daeng tata ini. Malam minggu terasa istimewa, karena kita semakin akur mengunjungi tempat makan bersama. Perasaan kita sudah membaik setelah mencegah masing-masing ego yang sempat membeludak.
kuahnya manis. Katamu, sebelum engkau memberi cotomu kecap, aku melempar senyum kepadamu. Engkau balik membalasnya sambil kutatap tahi lalat di dekat bibir atasmu yang menambah rasa sukaku terhadap auramu. Di luar warung, hujan mulai reda. Sisa basah sudah mengering di baju. Tetapi, mengapa kulitku masih kedinginan? Ketika hatiku hendak memutuskan keseriusan atas kebersamaan ini. Batam telah membuat dada saudara perempuanku mengerti. Rindu lebih panjang ketimbang wisata kuliner ke kota-kota di negeri ini yang warganya gemar mengisap tembakau, asli maupun buatan. Cabai tumis yang lezat, kata seseorang yang berasal dari Batam, diduga dibikin ibuku dari proses latihan yang menguras air mata dan peluh. Di tangan ibuku yang pandai memasak itulah jiwa penyabar tumbuh jadi tanaman hijau di dadaku. Sebelum cabai ditumis, ibuku akan menumbuknya bersama merica dan intinya menaburi garam dari hasil pertimbangan yang tidak mengandalkan perasaan. Orang yang gampang dendam tidak akan mampu mengendalikan dirinya ketika ingin memperoleh cabai tumis yang berselera di lidah pelanggan yang bisa memesan dansa atau dikenal dengan sebutan daging saja untuk hidangan coto Makassar. Ibuku tahu, cabai sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa makanan. Itulah yang dipelajari saudara perempuanku sebelum merantau ke Batam. Ia ingin jadi pewaris kepandaian ibuku yang dengan keputusannya membuat keluarga kepedihan diterpa rindu.